Selamat pagi Ibu. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar kemarin Ibu mencari saya. Kemarin saya cari-cari Bapak, ternyata Bapak lagi sedang ada di kelas, sedang sibuk. Supaya tidak mengganggu, biarin besok aja saya ketemu Bapak. Saya ingin ada sedikit permasalahan di kelas saya mengenai peserta didik saya. Gitu. Kenapa Bu? Ya itu kendalanya satu, anak didik belum ada kesiapan dalam menerima pelajaran. Keduanya, anak-anak didik sebagian belum bisa membaca, belum lancar gitu. Belum lancar membaca. Tadi belum memahami materi yang akan disampaikan gitu. Kira-kira Ibu nanti dari percakapan kita itu nanti pengen apa sih Ibu? Ingin ada peningkatan dalam segi membaca, kemudian mereka bisa lebih memahami materi yang telah saya sampaikan. Ketiganya bisa mensosialisasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktif ya? Ya, lebih aktif di kelas. Bicara diri mungkin. Betul. Dari permasalahan Ibu tadi ada yang sebagian kurang lancar mungkin membaca Bu. Ada sebagian yang diam, tidak aktif, ada yang pasif gitu ya, ada yang tidak percaya diri. Kira-kira itu kenapa Bu? Kalau dilihat dari ini, mungkin karena itu satu, karena belum lancar membaca. Keduanya mungkin belum ada kesiapan untuk menerima materi yang akan diberikan kepada yang diterima siswa. Jadi tidak adanya kesiapan, terus ketiga kurang aktifannya. Karena mungkin karena dia merasa malu karena belum bisa membaca, mungkin itu mereka diam gitu. Diolah dipancing untuk bertanya, untuk bisa mengungkapkan atau apa yang tidak dipahami malah diam. Gitu. Biasanya itu karakteristik dari kelas Ibu itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya kalau Ibu lihat? Memang kalau sebagian besar anak-anak itu memang ada yang aktif, memang sebagian ada yang tidak aktif, pasif gitu. Ya mungkin tadi kendalanya itu. Kalau misalkan kita ambil dari skala ya Bu, dari 1 sampai 10 nih, permasalahan Ibu tadi yang anak kurang aktif, kurang percaya diri, dan sebagian yang tidak bisa lancar membaca, itu ada di angka berapa sih anak-anak itu? Di antara 1 sampai 10 itu? Kalau 70 lah, 70. 7, di angka 7 gitu ya. Di angka 7. Kira-kira dengan tadi permasalahan Ibu ungkapkan dan mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin Ibu lakukan, Ibu ingin meningkatkan ke berapa sih anak-anak itu? Ya maksimal lebih dari 7 lah, 8 atau 9 lah. Kalau mau ya 10, itu luar biasa mungkin ya. Jadi semuanya paham, semuanya percaya diri, semuanya aktif sedikit. Iya, betul. Nah, menurut Ibu dengan ingin anak-anak itu aktif, percaya diri, dan misalkan membacanya bisa lancar, itu Ibu sudah menyiapkan rencana apa sih? Rencananya atau mungkin yang pembelajarannya mungkin rencananya sebelum masuk kepada materi biasanya saya suka bercerita dulu. Dengan bercerita, terus kemudian menggali pengalaman siswa. Nah dari situ baru selain itu mungkin menggali ada lagi tentang inti di pembelajarannya mungkin. Ya. Anak-anak kan berbeda karakternya Bu ya. Apakah ada sesuatu yang spesial Ibu yang siapkan, rencana yang Ibu siapkan untuk anak-anak itu bisa percaya diri? Oh iya, sudah saya siapkan dengan namanya tuh
seperti gambar-gambar Emoticon. emoticon gitu, ya. Mengaktualisasikan perasaan. Betul, nah itu. Jadi kelihatan ya, jadi kelihatan anak yang yang Siap, happy, yang yang happy, siap, yang sedih gitu. Jadi Bisa kita- maksimal kita bisa ya Untuk- kelihatan dari situ. Selain itu Bu, pembelajarannya mungkin ada lagi dengan metode atau strategi. Mungkin sebagian dengan diferensiasi itu. Oh ya, diferensiasi. Diferensiasi. Karakteristiknya Berbeda-beda itu. Ya. Kemudian mungkin dengan dengan cara metode SAS, ya campur dengan metode SAS bagi anak yang belum lancar sekali membaca, ya lumayan lah dengan metode SAS itu ya. Ya sebagian dengan metode SAS ya. Ya. Nah, dengan tadi yang berbagai Ibu sampaikan nih, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam istilahnya mengambil keputusan Ibu ingin anak itu atau misalkan komitmen Ibu lah untuk menyelenggarakan pembelajaran itu siapa saja yang terlibat? Saya sendiri, anak-anak, rekan sejawat, juga. dengan mungkin kepala sekolah. Ya. Sharing-sharing ya. Seperti halnya saya dengan Pak Imam. Seperti itu ya. Saya. Kapan menurut Ibu? Ya kira-kira kebetulan sekarang kan lagi suasananya Ramadan. Waktunya mungkin sebentar, kemudian dengan suasana seperti ini ya mungkin kalau dilihat waktunya yang lebih tepat itu tanggal 3 lah. 3 Mei. 3 Mei ya, awal masuk sekolah aja. Biar semangat gitu ya. Semangat ya. Jadi tanggal 3 Mei gitu ya. Apakah tujuan pembelajaran untuk tanggal 3 Mei itu udah disiapkan ya? Nah, insya Allah. Insya Allah. Apa saja Bu yang Ya tujuannya yaitu melalui bisa dengan menonton ya. Dan mendengarkan video, siswa mampu menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan, teknologi produksi sandang dengan tepat. Nah, keduanya dengan melalui kegiatan mencermati teks dan diskusi kelompok. Kemudian siswa mampu menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperlihatkan penggunaan kaidah EBI dengan tepat itu. Jadi Ibu itu berarti muatannya Indonesia ya? Iya, betul. Memang dalam membaca. Ya, membaca. Ya, berarti ada pengembangan yang hendak Ibu dicapai dari tujuan pembelajaran itu tadi membacanya, lalu percaya dirinya, kepercayaan dirinya, keaktifannya. Tadi dengan metode diferensiasi dan metode SAS. Diskusi kelompok juga. Iya, ada diskusi kelompok. Yang pertama itu diskusi kelompok lah. Oke. Jadi mungkin dengan strategi itu saya harapkan nanti Ibu bisa istilahnya apa yang Ibu inginkan capai. Oke, sekarang kita ada di akhir sesi Ibu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dengan sharing ya lebih banyaknya saya terbuka gitunya dengan masalah metode yang sedang dihadapi ini. Walaupun itu belum ini ya, belum terjun langsung gitu, baru diskusi, baru sharing. Ya alhamdulillah ada pencerahan. Oke. Ya. Makasih Pak Imam. Luar biasa Ibu. Mungkin nanti saya akan melakukan observasi kelas Ibu pada tanggal 3 ya, untuk melihat mungkin tujuan itu apakah tersampaikan, lalu areanya apakah akan dikembangkan itu sesuai dengan strategi yang Ibu tadi sudah disiapkan. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 3 Mei 2020. Ya. Mungkin sekian saja Ibu. Ya. Semangat, tetap semangat. Semangat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 saya berkesempatan untuk melakukan observasi ke kelas 3. Berikut observasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, juara. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran, Ibu akan absen dulu, berdoa dulu ya. Biasakan berdoa dulu supaya kita diberi kemudahan, dilancarkan dan bertambah ilmunya. Dari rumah ke sekolah kita mendapatkan ilmu, pulang dari sekolah ya. Ayo, KM-nya siapkan dulu. Siap. Sebelum belajar, mari kita bersama berdoa dimulai. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hira. Kenapa Hira? Hira. Siapa lagi? Hira, siapa lagi? Coba tengok temannya. Tengok. Hira saja? Hira? Ya, alhamdulillah hari ini semua hadir kecuali satu, mungkin ada keperluannya. Kita doakan teman kita yang sakit supaya cepat sembuh, kita bisa berkumpul kembali ya. Nah, baiklah anak-anak, siapa hari ini yang perasaannya lebih senang? Ya. Senang karena apa? Senang karena bisa masuk sekolah lagi ya. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman setelah 2 minggu kita libur ya. Libur waktu itu bulan Ramadan ya. Kita menghadapi Idul Fitri. Kita sudah saling memaafkan. Baiklah anak-anak, mari kita untuk memberikan semangat kepada kalian dengan semangat baru masuk sekolah kembali. Kita akan menyanyi ya. Siap? Siap. Tangannya di atas. Tangan di atas. Halo ya. 1, 2, 3. Halo. Apa kabar? Hari ini hari luar biasa. Halo. Apa kabar? Suara kami melayani.
akan memulai pelajaran. Tadi sudah kalian sebutkan. Ibu minta satu atau dua orang anak ke depan. Siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau ke depan? Ayo, ayo. Apakah kalian hari ini happy? Happy. Happy? Happy. Happy? Happy. Nah, ayo ke depan, ayo. Ibu mau minta kalian tunjukkan salah satu gambar. Siapa yang mau ke depan? Ayo, Pip. Ayo, ayo. Ayo. Kenapa? Ayo. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Ayo anak laki-laki. Ayo. Atau anak perempuan? Sok, boleh. Ayo, jalannya sini aja, sini muter. Nah, mana yang mau tunjukkan tangan dulu? Tangannya mana? Tunjuk tangan berarti di sini, di sini, di sini, di sini ya. Sok, ya. Diulang boleh? Diulang, sok. Itu yang hadir. Ya. Nah. Yang mana? Ya. Nah, berarti nah, sekarang ibu mau tanya alasan kenapa Fitri menunjuk yang mana tadi? Fit? Nah, kenapa alasannya? Senang bisa berkumpul dengan teman bisa kumpul lagi, bagus ya. Kalau Novia bisa belajar kembali setelah sekian lama kita di rumah. Tepuk tangan buat teman kita yang baru. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak. Coba kalian buka dulu pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3. Kita dulu pembelajaran 3. Halaman 85. Kalian tahu ya bahwa negara itu negara yang sangat kaya akan kebudayaan, akan apa lagi? Adat istiadat, apa lagi? Akan kaya apa? Kaya akan agamanya. Terus apa lagi? Bahasanya bagus. Apalagi? Budayanya, betul, Bibi. Nah, karena Indonesia itu banyak, salah satunya yaitu dari pakaian adat, yaitu produksi sandang. Salah satunya yaitu dari pakaian seperti sekarang ini yang ibu pakai, yang kalian pakai, ya betul ya. Ada yang pakai, perempuannya pakai apa? Pakai baju kebaya. Kalau yang anak laki-laki pakai apa? Baksi. Sebagian ada yang pakai baju batik, ya. Nih, pakai baju batik ini ada. Nah, pakaian yang kalian pakai itu adalah pakaian khas atau pakaian adat dari kita tinggal di mana? Jawa Barat. Nah, di Indonesia itu banyak ya, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, salah satunya yaitu, nah ibu akan setel. Kalian amati videonya. Nah, setelah itu nanti kalian akan mengisi ini ya. Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sebelum kita mulai ini, saya mengajak Anda niatkan dalam belajar kali ini, niatkanlah belajar untuk ibadah dengan melakukan segala sesuatu sebagai ibadah, khususnya dalam pembelajaran ini
insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masih tetap pada tema ke-7 subtema teknologi sandang. Namun pada pembelajaran yang ketiga kali ini kita akan lebih fokus kepada jenis-jenis kain agar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar yang berbentuk penduduk, sehingga Indonesia mendapat sebutan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ada banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia, baik pulau yang berbuni ataupun tidak berbuni. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih ada sekitar 17.504 pulau. Nah, pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh laut sehingga masyarakat yang menempati pulau tersebut memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena banyaknya suku bangsa tersebut, maka Indonesia kaya sekali dengan budaya-budaya daerah. Sebagai contoh, bahasa daerah yang ada di Indonesia itu sekitar 652 bahasa daerah. Begitu pula dengan pakaian adat, dengan tarian adat, dengan makanan khas yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, berbicara tentang adat, maka kita tidak lepas dari kain adat. Nah, kain adat ini masih berhubungan dengan teknologi sandang yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kalau kita menyimak, kalau kita mau mempelajari, diketahui bahwa di Indonesia itu banyak sekali kain adat, di mana setiap daerah memiliki kain adat tersebut. Dan kalau kita pelajari semuanya, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sedikit dari kain adat yang ada di Indonesia. Kita akan mempelajari 10 kain adat yang ada di Indonesia. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kain batik. Batik berasal dari bahasa Jawa yang berasal dari kata amba yang dalam bahasa Jawa artinya menggelis, dan titik yang artinya titik. Kain tradisional yang satu ini sudah berkali-kali sebenarnya diakui atau diklaim oleh negara tetangga kita. Namun berkat perjuangan pemerintah Indonesia, maka kain batik merupakan atau diakui dunia sebagai kain khas bangsa Indonesia. Dan untuk memperingatinya itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pada awalnya, batik dibuat di atas kain mori, lalu digambar dengan menggunakan lilin dengan cantik. Motif atau corak batik bukan hanya sekedar indah, namun juga mengandung berbagai lambang dan makna masing-masing. Beberapa motif batik bahkan hanya digunakan oleh keluarga keraton. Batik tidak hanya melulu pada batik Jogja, tapi ada juga batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Banyumas, batik Bali, dan lain-lain. Pada zaman dulu, batik masih diolah dengan cara yang sederhana, yaitu dengan memanfaatkan canting dan lain-lain alat-alat yang sederhana. Namun sekarang ini sudah berkembang, batik diciptakan atau dibuat dengan memanfaatkan teknologi seperti batik cap, printing, dan lain-lain. Baik, kita akan masuk ke kain yang kedua, kain adat yang kedua, yaitu ulos. Ulos adalah kain tradisional Indonesia yang dikembangkan oleh masyarakat Batak. Ulos dibuat dengan cara
ditenun. Dalam tradisi masyarakat Batak, ulos ada di dalam berbagai peristiwa penting, mulai dari pernikahan, kelahiran, dan juga cita. Ulos juga kadang diberikan kepada ibu yang sedang mengandung untuk melindungi sang ibu dari segala mara bahaya dan mempermudah lahirnya sang bayi. Nenek moyang orang Batak percaya bahwa salah satu hal yang memberi kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Memakai ulos dapat memberikan kehangatan itu. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Sangat disayangkan bahwa ada beberapa jenis ulos yang sudah mulai punah, seperti ulos raja, ulos kaki putih, ulos bobar, ulos saput, dan ulos cibulan. Kain adat yang ketiga adalah tenun ikat. Tenun ikat merupakan kain tradisional Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke zat pewarna alami. Sebelum ditenun, helai-helai benang diikat dengan plastik atau tali sesuai dengan corak yang akan dibuat, sehingga pada saat dicelup, bagian benang yang diikat plastik atau tali tidak akan ikut terwarnai. Alat tenun yang digunakan adalah alat tenun tanpa mesin atau yang masih digerakkan oleh tenaga manusia. Beberapa daerah di Indonesia yang terkenal dengan kain tenun ikatnya adalah Toraja, Sintang, Jepara, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. 4. Kain geringsing. Kain geringsing ini berasal dari tenganan Bali. Kain geringsing adalah satu-satunya kain tradisional Indonesia yang dibuat menggunakan teknik double ikat. Keseluruhan prosesnya dikerjakan dengan tangan, berarti pengerjaan kain geringsing belum menggunakan mesin. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 2 sampai 5 tahun. Geringsing berasal dari kata gring yang artinya sakit dan sing yang artinya tidak. Maknanya adalah seperti penolak barat dan untuk menyembuhkan penyakit. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, adanya kain geringsing ini berawal dari Dewa Indra yang kagum akan keindahan langit di malam hari. Dewa Indra lalu mengajarkan para wanita tenganan untuk menguasai teknik menenun kain geringsing yang melukiskan dan mengabadikan keindahan bintang, bulan, matahari, dan hamparan langit lainnya. Kain yang kelima adalah songket. Ya, songket adalah kain tradisional khas Melayu dan Minangkabau yang tergolong keluarga tenunan brokat. Songket ditenun menggunakan tangan dengan benang emas dan perak. Kata songket berasal dari istilah cungkit dalam bahasa Melayu yang artinya mengait. Hal ini sesuai dengan metode pembuatannya, yaitu dengan mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, kemudian menyelipkan benang emas. Songket memiliki berbagai motif. Beberapa motif songket antara lain serai kalaman, buah palo, barantai putih, dan barantai merah. Selain itu, masih banyak motif songket yang belum dipatenkan. Kain yang keenam adalah tas
sasirangan. Sasirangan merupakan kain tradisional suku Banjar Kalimantan Selatan. Kata sasirangan berasal dari kata sirang yang artinya diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya atau dijelujuk. Kain mori atau katun digambari motif khas lalu dijelujur atau disirang berdasarkan motif yang sudah dibuat. Ciri khas kain sasirangan terletak pada coraknya yang sangat menunjukkan corak khas Kalimantan. Saat ini ada sekitar 30 sasirangan antara lain Bayam Raja, Naka Baribur, Ulat Danikit, Daun Tanjung. Sentra pembuatan kain sasirangan ada di Kampung Sasirangan, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kalian tentu sudah mengenal ya berbagai macam pakaian atau kain yang terdapat di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, setelah dari tadi hasil penayangan video ini, Ibu harapkan kalian dapat mengenal dan melestarikan ya kain adat dari setiap daerah, minimalnya dari pakaian atau kain adat dari Jawa Barat yang kita gunakan seperti sekarang ini. Selanjutnya, nah setelah kalian tadi menonton tayangan video yang telah diputar, nanti Ibu akan berikan kertas sticky note ya. Ini dari hasil penayangan ini kalian nanti dari 6 pakaian atau batik khas dari Indonesia, kalian pilih salah satunya. Nanti kalian tulis di sini kain batik apa, terus asalnya dari mana. Jangan lupa tulis nama kalian di atasnya ya. Paham? Paham nggak? Paham? Tadi ada berapa kain jenis kain batik? 6. Ada 6. Nanti Ibu bagikan ini ya. Nah sekarang silakan kalian nanti tulis nama dulu. Warna biru, boleh warna biru. Nah, bisa nanti dikasih nama kaos yang ini nanti ya. Di depannya mau warna apa? Mau hijau apa? Kasih nama. Oh iya. Angkat tangannya. Ada yang mau bertanya sebelum kalian mengisi? Oh iya, Fitri bertanya, Bu, kalau kain ulos dari mana? Siapa yang tahu kain ulos dari mana? Dari? Pinter 100. Itu kain ulos itu dari Batak atau Sumatera Utara. Pinter semua ya. Bagus. Ayo siapa lagi yang mau tanya? Yang ada? Harusnya di sini ya, jangan ada yang dikasih nama. Ya kasih nama, terus tulis tadi jenis kain apa,
berasal dari daerah mana? Boleh. Biasa laki-laki. Ya, salah satu aja dari enam. Jadi saya dari enam dari saya bukan beda. Asalnya dari mana? Hah? Enggak. Nah, ya. Yang ini sih. Oh. Nulisnya di sini. Ini nanti tempel, nanti misalnya gini. Nama dulu, nama kalian siapa ya? Nama dulu dikasih nama. Lain lain pulos, mau kain asirangan, kalian tahu tadi kayak gitu. Iya, salah satu dari enam. Ayo, salah satu dari 6 dan asal daerahnya. Salah satu asal daerahnya dari mana ya? Dari Tegal. Kalau yang sudah boleh ditempel di sini. Kalau yang sudah diberi nama sudah tempel di sini di atas. Boleh. Setelah yang sudah boleh. Ayam apa berasal dari mana? Dari daerah mana? Kalian pasti ingat tadi kan videonya? Ingat kan? Boleh. Lihat ibuku juga nggak apa-apa. Lihat ibuku juga nggak apa-apa. Lihat ibuku juga nggak apa-apa. Sampai ibuku juga ada. Boleh. Baik. Oke, berasal dari Melayu gitu. Satu aja, 1 dari 6. Ada di buku juga ada.
Jalan Nur Habibie, kain ya. Nah, itu betul. Udah, simpan aja di situ. Udah? Udah. Boleh. Udah dikasih nama? Iya, Bu. Iya. Iya, betul. Stop. Iya. Udah betul. Stop. Jalan sini. Udah kan? Kenapa? Kain kasirangan? Iya. Dah. Kain kasirangan. Kalau yang sudah menempelkan boleh kalian duduk di tempat, kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asalnya.
menyimak penjelasan video. Nah, ibu minta 2 orang anak, boleh yang mau ke depan, yang menceritakan kenapa misalkan memilih kain ini. Ayo, bagaimana perasaan kalian tentang kain tersebut? Ya, kalau kalian sudah memakai pakaian, nah, bagaimana perasaan kalian? Siapa yang mau ke depan? Ayo, ayo boleh. Ayo, ngerti ya? Ayo, siapa yang mau ke depan? Ayo, ayo, ayo. Siapa? Lagi-lagi? Yang ngertiin? Fitri yang mana tadi? Nah, Fitri memilih kain apa? Kain ulos. Kenapa memilih kain ulos? Apa? Karena sudah mengetahuinya. Bagaimana perasaan Fitri tentang catatan itu? Perasaannya gimana? Kalau sudah mengenal kain-kain gimana? Senang? Iya, senang katanya. Fitri memilih kain ulos karena dia sudah mengetahui bahwa begitu banyak kain yang berada di Indonesia, salah satunya yaitu kain ulos. Jadi menjadi lebih senang karena mengetahui berbagai jenis kain yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu ulos. Ya, terima kasih Fitri, tepuk tangan buat Fitri. Ayo, siapa lagi yang mau ke depan? Aulia, boleh Aulia? Aulia? So, tempel aja di mana aja. Kenapa alam memilih kain apa? Kain apa, so? Kain sobek. Nah, kenapa alam pilih kain sobek? Ya, siapa yang mau ke depan? Ayo. Yang mau ke depan siapa? Ayo. Ayo, siapa lagi? Ayo pilih kain apa? Ulos. Kenapa memilih kain ulos? Kedengaran nggak? Oh, karena namanya unik katanya. Kain ulos itu unik, ya. Dari mana itu ulos? Dari Batak katanya, dari Sumatera Utara. Pinter ya. Iya. Nah, kebetulan anak-anak kalian sekarang sudah mengenal dan tahu pakaian adat yang berasal dari daerah-daerah. Nah, sekarang kita bagus, duduknya yang bagus. Siap mau melanjutkan pelajaran? Senang gak? Ya. Ya baiklah. Untuk selanjutnya di sini ya, kita coba untuk supaya energi kita kembali lagi semangat ya, tidak tegang ya. Kita tarik nafas dari hidung sama-sama ya. Nanti keluarkan dari mulut.
ya? Sudah siap lagi? Ya. Sudah siap untuk belajar kembali? Ya. Ibu akan bagikan tugas buat kalian berdasarkan kelompok. Ada 3 kelompok di sini, ya. Nah ini, ibu akan bagi ini. Ini untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1 sampai Fitri aja ya, sampai Fitri. Kelompok 2 dari Aulia sampai ini, sampai Rian. Ini kelompok 3 ya, dari depan sampai belakang, dari Bu Jami sampai Nadib, ya. Nah, di sini kalian akan ibu bagikan lembar kerja kalian. Nanti nih, tadi ibu sudah bagikan berkelompok-kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, nih, kalian membuat peta konsep. Masih ingat peta konsep itu? Yang pakai bagan, mencari kalimat utama, ya. Tahu kalimat utama adanya di mana? Di awal kalimat, ya, atau di awal paragraf. Kita masih ingat ya. Nah, nanti kalian nih aku bagi. Di situ ada dibacanya ini ya. Baca. Di sini terdapat berapa paragraf ya? Lagi. Siapa yang belum? Kalian lihat di buku tema halaman 85 sampai halaman 86. Nah, di situ ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Ini untuk kelompok 2 dan 3 dulu ya. Nah, ada 5 paragraf. Kalian cari kalimat utama. Sekali lagi, kalimat utama itu adanya di mana? Di setiap paragraf pertama, ya. Nah, paragraf kedua lain lagi. Nah, setelah itu kalau kalian sudah ketemu, bikin peta konsep. Kalian kan pernah bikin peta konsep ya? Yang pakai pola. Ada contohnya? Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Untuk kelompok 1 lihat. Contohnya seperti ini. Buat dulu tadi yang kalian lihat, yang kita bahas hari ini, yaitu main adat Indonesia. Ya, kalian lihat di situ. Nanti pakai apa? Sekali-sekali dulu dan ya. Tentang konsep, ya. Apa kasih tahu ya? Nah, ini nanti pakai garis-garis ya. Udah boleh ya. Nah, sekarang kalimat ke-1-nya apa? Di sini paragraf ke-1, kalimat utamanya apa? Ada di buku. Ingat ya, masih ingat? Nah, paham ya? Paham ya? Tentang kalimat utama. Jadi kalimat utama itu adanya di mana? Di awal sebuah paragraf. Kalau paragrafnya ada 5, tentu kalimat utamanya ada 5.
dibaca di buku temanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dada. Kemudian untuk kelompok yang kedua, boleh dibaliknya aja, dibalik gitu ya, dibalikin boleh. Nah di situ ya, boleh di situ dibaliknya. Untuk kelompok kedua, nih kasih ya. Kedua, bagi ke belakang. Di belakangnya aja, di belakangnya. Bikin peta konsepnya di belakang boleh. Di belakang bikin bulat garis-garis. Dibaca dulu bacaan yang ada di sini. Lihat Bibi. Oh. Ya. Bibi masuk sana Bibi. Baca dulu bacaannya ya. Apanya? Enggak, semua aja, semua. Di belakang ini ya, bikin peta konsepnya ya, di belakang ini. Iya, tadi kan contohnya sudah ada. Nih. Contohnya boleh ya. Untuk kelompok dua dibaca dulu bacaannya. Kemudian nanti kalau kalian setelah baca, coba lihat dulu depan. Setelah kalian membaca bacaan, nanti dibuka halaman kedua. Di situ kalian tulis pokok-pokok informasi yaitu sama dengan kalimat utama. Nah di situ ada berapa kalimat? Ada berapa paragraf di situ? Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf, ya. Jadi kalau pokok informasinya itu ada di kalimat, ada di awal paragraf. Kalau ada 4 paragraf berarti ada 4 informasi. Paham ya? Paham ya? Iya, so dibaca dulu. Iya, nah gitu. Tulis aja, tulis dulu. Iya, ini sesuai dengan di bawah. Kemudian untuk kelompok 3, nih kelompok 3. Ini kelompok 3. Di sini ada bacaan, ya. Ada bacaannya. Kalian baca nanti, ya. Setelah baca nanti, kalian menyusun kalimat informasinya sama. Di sini ada bacaannya. Ada berapa paragraf di sini? Ada? Ada berapa paragraf? Ada dua. Kalian cari nanti informasinya, ya. Informasi, ya. Kalimatnya, kalimat utamanya, ya. Tadi masih ingat? Kalimat utama adanya di mana? Di awal setiap paragraf. Bisa ya? Jadi kalian baca dulu, ya. Nah, nanti setelah itu kalian tulis di sini di bawahnya, ya. Paragraf 1 yang ini sampai sini. Ya. Tulisan di sini. Kemudian yang keduanya yang ini. Paham ya? Baca dulu. Diberi nama, jangan lupa beri nama. Beri nama, ada di situ nama.
aja? Boleh di belakangnya, boleh di belakangnya. Boleh. Kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham mengerjakannya, nah, Ibu kasih waktu 10 menit sudah selesai. Iya, 10 menit. Ayo, 10 menit. 10 menit. Nah, dia so. Iya, so dikasih waktu 10. Iya. Ayo, kalau yang sudah boleh kedepankan. Nah. 10 menit. Jangan lama-lama, udah lama, 10 menit dikasih waktunya. Udah aja, bisa aja langsung pakai lain. Ya. Iya. So, habis itu ada 5 paragraf. Jadi buat 5. Informasi. Atau gede ya? Kecil-kecil tulisannya atau gede ya biar kelihatan. Boleh? Iya. Bagus. Sudah selesai? Yang sudah selesai boleh yang bagus. Paragraf mana ini? Judul kasih judul dulu. Paragraf 1 misalkan. Ayo nih. Kalau yang sudah selesai, untuk kelompok 1 simpan di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di pinggir, ya. Kelompok 2 di tengah, ya sesuai dengan kelompok 3.
paham? Ayo. Ayo, yang mau bertanya? Sudah paham? Langsung aja soalnya. Ya, kalau sudah paham, ibu minta orang ke depan. Siapa yang mau ke depan? Yang mau ke depan? Perwakilan salah satu kelompok aja ya. Perwakilan. Dengarkan nggak? Yang lain coba dengarkan. Ayo. Baik. Iya, tangan bagus ya. Dari hasil tugas kelompok 1, apakah kalian setuju dengan apa yang dikerjakan oleh Aldia? Yaitu bahwa salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Yang kedua, Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya budaya. Ya. Yang ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Yang keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Yang kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Kalian setuju? Dari informasi utama ya kelompok 1. Sekarang siapa yang akan mewakili kelompok? Dari hasil pemaparan kelompok 1, alhamdulillah memuaskan ya. Nah itu ulas dulu sebentar bahwa Indonesia itu tadi terkenal dengan apanya? Kebudayaannya, terutama yaitu dari kainnya. Kain yang tersebar dari seluruh Indonesia. Yang paling terkenal yaitu kain batik ya, kain batik dari seluruh ayo konsentrasi dengarkan. Jadi kain batik terkenal di Indonesia, banyak corak dan variasinya. Yang sekarang kita pakai itu dari batik ya. Yang kedua, kain songket itu berasal dari mana? Dari Melayu. Kain songket. Nah, kalau kain tenun itu berasal dari mana? Dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya banyak ya. Kemudian, nah karena Indonesia terkenal dengan batiknya, maka pemerintah melestarikan pakaian batik itu, yaitu setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 2, bagus. Masih ada yang ingat ya? 2 Oktober. Nih, batik ada yang hijau seperti ini yang pakai, ada yang warnanya merah. Itu biasanya kain-kain tradisional itu dibuat dari memakai pewarna apa? Dari yang ada di mana? Pewarna dari mana? Dari alam, betul. Pewarna dari alam, ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah hafal, sudah tahu dan mengenal. Jadi diharapkan kalian bisa melestarikannya. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada soal yang harus kalian isi, ya. Beri nama nanti setelahnya di waktu. Kurang lebih 10 menit ya, 10 menit untuk mengisi ini. Diberi nama, ayo. Siap
Sudah? Diberi nama ya. Diisi. Diberi nama diisi. Di belakang, di sini di belakang. Boleh di belakang, boleh di sini nggak apa-apa. Kalau mau di sini aja nggak apa-apa. Iya. Dah? Ayo nggak mulai aku jadi. Yang sudah boleh dikedepankan. Dari daerah mana kan ada ya, batik Pekalongan, batik Garutan, batik Cirebonan. Kalian kedepannya nanti bisa melestarikan, jadi hanya mengenal dan tahu pakaian batik ya. Nah untuk selanjutnya, untuk pelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang materi yaitu jenis-jenis pakaian ya untuk besok ya, untuk pelajaran selanjutnya kalian pelajari di rumah, baca-baca dulu. Nanti kita akan
berdoa dulu. Ayo siapkan dulu. Ayo duduk dulu ya. Ayo berdoa dulu, berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Topi akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana pasca observasi ini dilakukan sebagai refleksi dari observasi yang saya lakukan ke kelas Ibu Topi, ya, seperti itu. Nah, kemarin itu saya sudah melakukan observasi ke kelas ibu gitu ya, pada hari Rabu tanggal 3 Mei gitu ya Bu. Bagaimana sih perasaan ibu saat di observasi atau saat kegiatan observasi itu berlangsung seperti itu? Bagaimana perasaan ibu? Perasaannya alhamdulillah saya merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Imam yang telah melaksanakan observasi di kelas saya, yang tadinya saya hanya mengira-ngira gitu bagaimana ini kegiatan dengan depresiasi ini bagaimana. Nah setelah terjun, setelah dilaksanakan ya alhamdulillah, selain juga menambah pengetahuan saya juga menambah ilmu. Ya, jadi kuncinya tadi menambah pengalaman ibu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada siswa seperti itu ya. Nah, bisa nggak ibu misalkan merefleksikan atau menilai kegiatan pengajaran itu apa? Yang saya rasakan kemarin itu memang dalam menghadapi kegiatan di kelas memang masalah itu selalu ada ya. Dan bisa dihadapi berbagai masalah dan mampu mengatasi masalah dengan baik dan mampu mengajarkan kepada anak-anak untuk berperilaku yang baik pula. Jadi tadi ibu sampaikan bahwa dalam refleksinya bahwa ibu sudah menyampaikan yang cukup baik, tentunya terlihat walaupun masalah-masalah ada, masalah-masalah dalam proses pendidikan itu ya itu kurang mungkin itu menjadi evaluasi diri kita sendiri gitu ya Bu. Nah saat sampai berlangsung gitu ya, menurut ibu jika kan kita sebelum untuk observasi itu kan kita membuat RPP, dan ibu menganalisis bagian-bagian apa langkah-langkah dari RPP itu. Menurut ibu bagian mana sih yang sudah sesuai dan mana yang menurut ibu masih bisa ditingkatkan lagi gitu Pak untuk kedepannya seperti itu? Ya, alhamdulillah RPP sesuai dengan keadaan kemampuan siswa pada saat itu ya. Nah, jadi kita bisa menyampaikan materi itu dengan mudah karena siswa dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya pada saat itu. Nah, untuk kedepannya supaya lebih baik lagi bisa ditunjang dengan karena mungkin kemarin karena fasilitas sekolah masih kurang, contohnya seperti fokus. Nah untuk kedepannya saya berharap yang mudah-mudahan gitu ya didengarkan oleh kepala. Nah saya minta untuk
untuk sebagai selingan, bukan sebagai selingan ya, sebagai penunjang pembelajaran kepada anak juga ya. Ya. Bisa disisipi dengan kita memutar video atau memutar film, bahkan cerita-cerita anak yang bermanfaat yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Gitu ya. Istilahnya ibu itu fasilitas kemarin itu pakai infocus, tapi infocusnya yang dilepas Bu ya. Mungkin ibu ingin yang permanen seperti itu ya, yang permanen. Lalu tadi juga ibu berpendapat bahwa mungkin sebelum pembelajaran itu dikasih dulu film dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk menarik. Nah, dalam pembelajaran kemarin itu yang paling menarik menurut ibu ya, di proses dari awal inti dan akhir, mana sih yang buat ibu paling menarik? Yang menurut ibu benar-benar berbeda dan itu menjadi suatu yang baru buat ibu yang menarik. Ya, dengan kegiatan diferensiasi ini, yang tadinya saya pesimis dengan keadaan kelas itu, kok anak yang tadinya tidak mahir membaca, ya jadi bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas itu sesuai yang kita harapkan, bahkan lebih cepat dari anak yang sudah mahir membaca dan tidak ketinggalan dalam pengerjaannya. Tidak ketinggalan dulu ya, tidak tertinggal dengan itulah yang metode itu. Iya, yang sangat menarik. Apakah selain itu Bu, ada di awal yang baru buat ibu? Iya, dalam awal pembelajaran kita menggali emosi anak pada saat itu. Nah, sehingga kita bisa menyampaikan materi karena perasaan anak kan enjoy. Betul. Enjoy. Sehingga kita bisa menyampaikan pembelajaran itu dengan mudah dan anak bisa memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi mempersiapkan dengan sosial anak gitu ya. Iya, sosial emosi anak. Kalau ingin saya boleh tahu dengan cara apa kemarin itu? Dengan dengan namanya tuh Pak Imam, stiker ya? Ya, stiker. Anak disuruh menunjuk. Ya, yang senang tanya, yang sedih kenapa. Tapi kebanyakan dari mereka, hampir 90% mereka menyatakan senang. Berarti itu mungkin bisa nanti ke depannya gitu ya? Betul, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Nah, dengan kemarin ibu dalam KBM itu pasti ada tujuan ya yang diimplementasikan dalam KBM itu. Apakah skala target yang ibu sampaikan pada pra observasi dalam skala itu, apakah sudah mencapai target pada saat observasi tersebut? Alhamdulillah. Dengan kemarin adanya kegiatan diferensiasi itu, yang tadinya saya berasumsi bahwa tidak akan tercapai, ternyata dengan diadakannya metode tersebut, ya alhamdulillah target tercapai. Pengusaha juga tidak mungkin ya Bu ya, bahwa kemarin itu memang ada perbedaan antara anak yang masih mengeja ya Bu ya. Betul. Ternyata bisa waktunya itu tidak terlalu hampir sama dengan yang lancar. Jadi ibu juga tidak kerepotan juga gitu ya dengan metode-metode itu. Ternyata anak itu bisa. Iya. Hanya mungkin caranya saja gitu kan kemarin itu seperti itu. Kemarin itu dalam observasi itu berapa skala ya? 7 ya? Skala 7 ya. Kalau kemarin itu bisa melihat berapa skala? Ya, kemarin bisa melihat skala 9 ya. 9. Iya, 9. Karena dengan keberanian anak untuk tampil ke depan dan mengungkapkan pendapat dan mempertahankan pendapat, itulah angka jempol. Biasa ya. Iya. Jadi tadi barometernya di mana anak itu skalanya meningkat itu karena anak-anak mampu mengerjakan sama dengan yang mahir gitu ya. Jadi memang saya juga kemarin waktu observasi kelihatan sekali kelompok yang mahir, yang sedang dan yang kurang mahir itu ternyata gap waktunya itu sangat berbedanya sangat tipis seperti itu. Alhamdulillah. Nah, tadi tuh dengan metode yang kita atau ibu misalkan diimplementasikan kemarin itu dengan metode diferensiasi, berarti mampu meningkatkan kekurangan atau kebutuhan perbedaan murid atau tidak? Mampu mengurangi perbedaan murid ya. Karena
dengan metode diferensiasi itu, jadi anak mampu mengerjakan dengan kemampuan anak sendiri, ya, tanpa ketinggalan dengan pekerjaan anak yang sudah mampu membaca. Karena mungkin kemarin tuh biasanya kalau anak tertinggal itu apakah ada psikologis itu kan? Biasanya ya ada gitu ya, anak itu mau mengerjakan. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini anak-anak lebih semangat, lebih antusias lah istilahnya. Antusias ini Ya. biasa. Nah, dengan tadi Ibu sudah merefleksikan lalu melihat kekurangan kelebihan Ya. dari pembelajaran Ibu sendiri tadi, apakah ada rencana tindak lanjut Ibu setelah kegiatan observasi ini untuk kedepannya? Tindak lanjutnya sih ada, memang ada ya, dengan melihat dari pengalaman kemarin. Kita berpedoman karena kita selaku pendidik, kita berpedoman pada belajar sepanjang hayat. Betul. Nah, Betul. ya, dari itu saya akan memperdalam tahapan-tahapan kegiatan diferensiasi serta menerapkannya dalam kegiatan KBM, ya, KBM sesuai dengan materi yang telah saya sediakan itu. Betul. Karena saya tahu dalam kegiatan diferensiasi itu tidak hanya melihat dalam KBM itu tidak hanya melihat perbedaan membaca anak saja, tapi dilihat dari gaya belajar anak, ya seperti gaya belajar audio, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik gitu. Jadi penilaian tidak hanya satu aspek saja. Jadi bukan hanya mungkin Ibu sudah puas dengan cara yang kemarin, mungkin kurang membaca itu bisa dengan diferensiasi. Nah mungkin dengan tadi mengganti kurang membaca dengan cari gaya belajar yang lain. Selain itu Bu, apakah ada? Selain dari diferensiasi mungkin yang kedua, sebelum kepada pembelajaran ya. Nah, pembelajaran itu mampu meningkatkan kegiatan belajar anak kan? Jelas ya, karena dipicu dulu dengan dengan tadi dorongan emosi itu ya. Jadi penerapan kompetensi sosial emosional itu. Nah, sehingga guru bisa mampu melihat keadaan anak pada saat itu. Jadi kita menyiapkan dulu anak itu sebaik mungkin, ya. sesiap mungkin dengan kompetensi sosial emosional. Seperti kemarin Ibu. Betul. Dan mungkin nyanyian-nyanyian luar biasa kelas 3 itu sangat menginspirasi. Itu membuat anak-anak itu sudah siap untuk belajar. Kami siap untuk belajar. Apalagi mungkin ada selain dari KSK Bu? Mungkin untuk yang ini hanya saling mengingatkan aja ya, dengan budaya positif ya. Dengan budaya positif saling mengingatkan antar teman, antar siswa untuk saling menghargai, kemudian membantu bekerja sama dengan siswa lain tanpa memperlihatkan perbedaan yang ada. Nah itulah saya tertariknya itu Bu ya. Itu ada kerjasamanya, kemudian ada saling menghormatinya, kemudian sebelum pembelajaran juga ada dibangkitkan dulu semangat belajarnya. Nah itu keyakinan kelas mungkin Bu ya. Betul. Insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih detail tentang itu seperti itu Bu ya. Mungkin tindak lanjut kedepannya ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan di kelas yang saya ambil. Luar biasa. Ini tadi rencana Ibu yang pertama itu memperdalam diferensiasi. Lalu keduanya itu mungkin sebelum pembelajaran kompetensi sosial emosional itu kita tingkatkan dulu. Karena kemarin juga memang si anak itu serasa nyaman gitu ya. Betul. Gimana perasaannya? Lagi senang, senangnya apa? Tidak dibebani itu. Itu ada anakku yang banyak senang karena masuk lagi sekolah bersama teman-temannya gitu. Jadi mereka itu udah saya siap nih gitu untuk belajar. Itu ke KSE ya, terus diferensiasinya nanti mungkin
gaya belajar siswa, auditori, visual dan kinestetik bisa ibu katakan lebih dalam seperti itu. Dan budaya positif di mana budaya positif saling mengingatkan, saling menghargai. Mungkin saat anak-anak ada yang ke depan, bagaimana mereka itu menghargai temannya walaupun mungkin jawabannya kurang tepat seperti itu. Ya, luar biasa ibu. Mungkin saya sampaikan ya tadi udah bercakap-cakap tentang rencana tindak lanjut ibu. Ini mungkin lembar dari hasil observasi yang saya observasi di kelas ibu, di mana aspek dan strategi pengembangan itu kan selama observasi itu kan ada beberapa yang ingin ibu tingkatkan seperti itu ya. Yang pertama itu mungkin membimbing siswanya, lalu percaya diri siswa dan keaktifan siswa, serta diferensiasi yang ibu implementasikan. Dari aspek percaya diri ya bu ya, saya lihat catatan pengamatan saya selama ibu di kelas itu memberikan kesempatan ibu itu kepada siswa untuk memberikan atau mengutarakan perasaannya serta hasil kerja mereka. Ibu memberikan reward sehingga anak itu tidak takut untuk maju ke depan karena ibu merasa setiap karya anak itu harus dihargai. Betul, itu catatan pengamatan saya. Lalu keaktifan siswa aktif mengerjakan tugas, pertanyaan dari ibu serta aktif berdiskusi dengan rekan yang kelompoknya, sehingga saya lihat dengan keaktifan mereka tadi ibu bilang bahwa gap antara waktu dengan perbedaan itu tuh ternyata mampu dipangkas gitu ya. Jadi mereka tuh aktif di kelompoknya. Lalu diferensiasinya saya lihat kan kemarin ibu bilang bahwa ibu itu ingin di kelas ibu itu ada perbedaan antara anak yang mahir membaca, yang sedang dan yang kurang, yang belum. Saya lihat dari LKPD-nya ini sudah berbeda ya bu, antara yang mahir, ada yang sedang dan yang belum gitu ya. Jadi sehingga mereka itu ternyata mengerjakan itu dengan cepat gitu kan, dengan perbedaan waktu yang tidak terlalu jauh. Lalu ibu juga membimbing siswa secara yang memiliki kemampuan yang kurang membaca. Ibu melihat ke sekeliling kelompok yang kurang mahir itu, ibu membimbing. Jika anak-anak ada yang istilahnya kurang bisa, ibu langsung memberikan bimbingan ibu dan yang lainnya. Jadi menurut saya kesimpulannya ibu ya, ibu itu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cukup baik dan dari pendahuluan, inti, penutup, serta dengan penerapan strategi diferensiasi, siswa dengan berbagai tingkat kemampuan membaca dapat terakomodir dengan itu hasil observasi yang saya lihat di kelas ini. Mungkin itu bu dari saya refleksinya. Terus semangat, tetap konsisten untuk istilahnya meningkatkan kemampuan anak agar lebih baik. Mungkin lagi terima kasih Pak Iman atas bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.